Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita bisa bersua di dalam salah satu program yang telah kita nantikan bersama, yaitu program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama salah satu guru kita, Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, seperti biasa kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan persilakan seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah telah hadir bersama kami sore hari ini. Ada guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ahlan bikum Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz sore hari ini? Alhamdulillah bkhair. Gimana antum? Mudah-mudahan antum sehat semua, juga pemirsa Fatwa TV. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz. Semoga Allah mudahkan safar antum dalam beberapa hari ke depan, dan Allah berikan keselamatan sampai di Jember kembali. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untaian nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah untuk membuka live interaktif kita sore hari ini. Baik, kita simak dan dengarkan. Kami persilakan Ustaz, tafadhol. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Kita selalu bersyukur manakala ibadah masih mudah kita kerjakan dan kita masih bisa menerapkan sunnah, berusaha agar amal kita semuanya benar, dan ini tidak perlu menjadi takaran yang berlebihan, banyak akan tetapi tidak nyunnah. Kita dulu pernah menyampaikan salah seorang ulama dari kalangan muhaddisin dan ulama salaf, ketika orang beramal sedikit akan tetapi sesuai dengan sunnah, maka ini jauh lebih bermanfaat daripada orang-orang yang semangat melakukan tindakan, pekerjaan, aktivitas yang banyak akan tetapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Mereka mengatakan innal iqtisada fi sunnatin wa khairun min ijtihadin fi bid'atin wa syarr. Orang yang melakukan ibadah seperlunya atau seadanya, ekonomis akan tetapi sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh akan tetapi dia tidak memiliki dasar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti yang juga kita ulang pernyataan Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Yang mau menaiki maka dia akan selamat, sementara orang yang tidak mau ikut maka dia akan celaka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua, memudahkan kita untuk mengikuti ajaran Islam yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, syukran Ustaz atas satu penyampaian nasihat yang Masya Allah luar biasa indah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, itu tadi nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah.
Semoga dapat kita renungi dan dapat kita ambil manfaat dan hikmahnya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, sebelum kami lanjut ke acara berikutnya, yaitu kami akan bacakan terlebih dahulu radio yang merilai live interaktif kita sore hari ini dan yang disimak oleh para pendengar sekalian sore hari ini. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 033154460087 atau via yang lebih mudah lagi, yaitu via telepon WA di 0821706087. Baik, apakah sudah ada yang tersambung? Jika belum, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Baik, kami izin bacakan, Ustadz. Ada pertanyaan pertama dari saudara Abdullah di Jawa Barat. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Dahulu saya belum begitu paham agama dan saya berteman dengan akhwat yang saya sukai. Saat berinteraksi dengan dia, hampir selalu keluar madhi yang berlangsung selama beberapa saat. Saya menemukan artikel Islami yang mengatakan jika keluar terus-menerus maka dimaafkan. Tapi sekarang saya mendengar bahwa hal itu tidak berlaku dalam kasus saya, karena hanya keluar beberapa saat jika terangsang saja. Apakah sholat-sholat yang saya lakukan dengan pendapat itu sah, atau saya perlu mengkodok sholat-sholat saya pada saat itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama, semoga Allah Azza wa Jal menerima taubat antum dan memberikan bimbingan agar lebih baik. Tentu menjalin hubungan dengan lawan jenis yang tidak mahram merupakan tindakan haram dan itu menjurus kepada sesuatu yang lebih parah. Dan wallahu a'lam, bisa jadi khalwah, menyendiri, atau membuat-buat suara untuk seorang wanita, ini adalah hal haram yang memang bisa menjerumuskan orang ke dalam sebuah tindakan kekejian. Maka ketika seseorang bisa menyelamatkan diri, sadar dan bertaubat, maka itulah yang memang wajib dikerjakan. Dan orang barangkali menyangka ini dalam rangka ta'aruf. Kita harus paham bahwa justru orang laki-laki yang soleh dan seorang wanita yang soleh tidak akan macam-macam dalam menjalin hubungan. Justru seorang calon suami yang bertanggung jawab, dia tidak perlu menjalin hubungan seperti itu, akan tapi datang kepada wali yang sah, kemudian siap untuk melakukan hubungan yang syar'i. Kemudian yang kedua, masalah madhi. Madhi ini memang dijelaskan oleh para fuqaha merupakan cairan yang keluar karena terangsang. Dan salah satu contohnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan. Aku adalah orang yang sering sekali mengeluarkan air madhi. فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, aku suruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya hukum ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku malu bertanya langsung karena putri beliau adalah istriku. Alias memang yang bisa meningkatkan syahwat adalah istrinya. Dan ini menunjukkan bahwa madhi bisa keluar karena syahwat. Adapun yang tadi disebutkan, kalau keluar terus-menerus maka tidak mengapa, ini bukan madhi. Akan tapi ini adalah air kencing jika seandainya tidak bisa terhenti, itu namanya silas. Air kencing yang keluar terus-menerus, para fuqaha mengatakan ini adalah penyakit. Ketika ada orang yang sholat, maka dia perlu bersih-bersih sebelum sholat. Kemudian dia tutup bagian yang mengeluarkan air kencing tersebut. Setelah itu ketika dia sholat masih keluar, tidak apa-apa. Berbeda dengan madhi. Madhi ini keluar ketika seorang terangsang dan memang syahwatnya memuncak. Maka para ulama mengatakan hukum madhi itu
adalah najis. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Ali radhiyallahu anhu melalui Al-Miqdad bin Aswad, Nabi SAW mengatakan, "Ighsil dzakaraka wa tawadda." Cucilah kemaluanmu, kemudian kamu wudu. Menunjukkan bahwa madhi ini najis. Ini yang pertama. Sehingga harus dicuci. Yang kedua, harus wudu karena wudunya batal. Dengan demikian, kalau tadi ditanya apakah sholat saya sah atau tidak, berarti orang tadi melaksanakan sholat tanpa ada wudu kalau seandainya sudah ada madhi yang keluar. Selain bertaubat untuk tidak melakukan atau melanjutkan hal seperti itu, maka perlu juga untuk memperbaiki sholatnya yang memang harus dijaga kesuciannya. Maka wallahu a'lam, langkah yang selamat adalah diulangi saja sholat yang memang dilakukan tanpa bersuci karena air madhi yang keluar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari Saudara Abdullah tadi di Jawa Barat. Jazakumullah khairan Ustaz, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan mudah, khususnya bagi yang bertanya dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin. Baik, Ustaz, kali ini ada penelpon yang tersambung. Baik, kita sapa ada Ibu Sinar di Sulawesi Tenggara, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Sinar, satu pertanyaan singkat. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini tentang mendidik anak Pak Ustadz. Ini kan saya punya anak ada 3, laki-laki semua. Nah, terus ini anak saya yang pertama itu sekarang itu berusia 17 tahun. Yang pertamanya tamat SD itu saya arahkan untuk menyekolahkan di pondok, tapi anak ini ya mau saja, tapi setelah tamat di pondoknya tingkat SMP-nya itu sudah tidak mau lagi lanjut untuk tingkat SMA-nya. Nah, setelah itu pada saat itu saya arahkan untuk sekolah sekolahkan dia di Jawa, di Bogor, tapi anak ini tidak mau. Nah, suatu saat saya sakit, saya demam Pak Ustadz. Nah, anak ini langsung memeluk saya, "Mama, saya mau mondok, saya mau pergi mondok demi mama." Dia bilang begitu. Jadi terus alhamdulillah lah buat saya itu senang. Buat saya itu senang. Nah, terus yang selanjutnya itu ya sudah saya antar ke sana di Jawa itu. Terus ini yang anak saya yang kedua yang saya tanyakan ini, Pak Ustadz, bagaimana itu cara saya, karena ini anak saya yang 2 ini laki-laki di rumah, sering saya arahkan mereka untuk sholat di masjid. Mereka ini anak-anak ini tidak mau nonton saja. Sering saya marah-marah. Istilahnya saya meninggikan suara untuk anak-anak, menyerukan mereka supaya ke masjid, sholatnya begitu. Karena kalau ada yang belajar mengaji di masjid, karena saya kan tidak bisa ajar sendiri, saya punya anak, karena saya saja ini masih belajar Pak Ustadz. Jadi bagaimana itu menurut kalau syar'inya di agama itu kita mendidik anak, apakah itu saya terlalu keras atau bagaimana, saya berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memerintahkan anak untuk sholat memang perlu sabar. Dan Allah perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar dengan redaksi yang ditekan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan mereka sholat. Sehingga memang memerintahkan sholat tidak sama dengan memerintahkan untuk yang lain. Barangkali aktivitas baik sosial bisa mudah, akan tetapi untuk sholat memang butuhkan kesabaran. Dengan demikian itu ibadah tersendiri. Jadi tinggal istiqomah dan telaten, tekun saja untuk mengarahkan mereka, tidak perlu bosan. Ini sudah berulang kali anak suruh, tapi kenapa dia masih begitu saja? Enggak apa-apa. Dan itu menjadi tanggung jawab, bahkan sekalipun anak sudah berkeluarga, masih ada tanggung jawab bagi keluarga, entah orang tua, saudara, maupun anak, untuk mengingatkan keluarga. Ini salah satu usaha amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat kita. Bentuk kasih sayang itu diwujudkan dengan mengingatkan. Gak ada masalah, perlu sabar aja gitu. Adapun masalah keras tidak keras, ini diukur dengan syariat. Dan memang ada orang yang
temperamen ya. Ada orang temperamen, akan tetapi saya kira tidak perlu untuk itu. Di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunan Abi Daud mengatakan, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun dan pukul kalau seandainya mereka tidak mau ketika usia mereka sampai 10. Kalau pukul saja dibolehkan, berarti ini bukan merupakan tindakan atau ukuran keras. Tentunya para ulama mengatakan mukul itu tidak dengan pukulan yang menyakitkan, tetapi untuk menyadarkan. Tetapi cukuplah ini menunjukkan bahwa di dalam syariat mengarahkan anak pun harus tegas. Nonton itu merupakan kebiasaan merugikan, dan dia akan menyita perhatian bukan hanya ketika saat nonton, tetapi perhatian dan fokus alias keseriusan seorang anak dalam belajar pun terganggu. Ketika dia tidak nonton, ketika dalam waktu belajar pun bayangan, khayalan itu semua akan berganti-ganti untuk mengganggu konsentrasi belajarnya. Maka banyak juga orang-orang mengatakan lebih baik main game daripada menonton, karena kalau main game anak masih tertuntut untuk aktif, sementara menonton saja membuat dia pasif, dan main game juga jelek. Alias makanya seorang ketika mengarahkan anak perlu dia tega untuk mengarahkan anak agar tidak semua yang diinginkan dipenuhi. Nonton dibatasi bisa, ya, tidak boleh setiap hari misalkan, atau kalaupun seandainya setiap hari maka jam-jam tertentu, tidak boleh setiap saat. Pulang sekolah, mau sekolah, kemudian malam hari, kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah. Maka standar keras tidak atau tidak, itu semua diukur dengan syariat. Dan saya kira ketika sebuah langkah tegas diperlukan, tidak apa-apa. Itu namanya hikmah. Hikmah atau bijak. Itu diartikan dalam bahasa Arab, artinya wad'u syai'i fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seorang ini menasihati anak dan pada saat itu perlu kerasin, nggak ada masalah. Bangun tidur, kasihan baru sebentar tidurnya, nggak ada masalah. Untuk sholat bangunkan saja, nggak ada masalah seperti itu. Dan insya Allah hasilnya akan kita rasakan sendiri. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga mereka bisa menjadi generasi seperti yang kita harapkan. Barakallahu fiikum. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi menjadi jawaban yang dapat dipahami ya oleh sang penanya. Tadi ada Ibu Sinar di Sulteng. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Baik, barakallahu fikum pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon berikutnya, ada Bapak Rustam di Sumbar. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan. Nah, begini Ustaz, kalau kita berwudu dengan tidak memakai keran air, hanya air jangan di ember, kemudian kita ambil air dengan gayung, kemudian dari gayung itu kita berwudu melalui telapak tangan. Di air dalam gayung tadi, kita ciduk pakai tangan kita, lalu kita basuh semua anggota wudu pakai tangan itu untuk menghemat air. Apakah itu dibolehkan dalam syariat? Yang selanjutnya ada zikir ini Ustaz. Halo Ustaz. Ya, silakan Bapak. Silakan. Nah, ada zikir yang dibaca begini. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu Kak zikir mukayat yang harus dilakukan sejak salat dua atau zikir mutlak boleh sembarang waktu. Nah, demikian saja Ustaz pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkara wudu, tidak apa-apa ketika seorang berwudu dengan jumlah yang sedikit dan itu yang dituntunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berlebihan menggunakan air ketika berwudu sekalipun kita berada di sekitar sungai yang mengalir deras.
Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu dengan menggunakan satu mud. Satu mud artinya air yang ada pada dua telapak tangan saja seperti ini. Beliau berwudhu dengan takaran seperti itu. Dan ini mungkin sekali. Caranya bagaimana? Di zaman itu belum ada keran. Maka justru dengan mengambil air dengan telapak tangan akan memudahkan orang untuk lebih menjaga agar tidak terlalu boros dalam menggunakan. Tidak apa-apa, seperti itu tidak masalah. Kecuali jika seandainya tangan kita najis. Kalau tangan kita najis maka harus dibersihkan dulu. Atau kotor, maka perlu dibersihkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mandi dari janabah atau hadas besar, maka beliau mengelocorkan air itu dari semacam tempat air ke arah tangan yang satu begini. Kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan juga untuk orang yang bangun tidur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha alaihi marrataini aw thalatha." Jangan langsung bangun, jangan langsung masukkan tangan ke dalam air ketika dia bangun tidur, karena dia nggak ngerti aina batat yaduhu, di mana letak tangan ini tadi malam, memegang apa dan seterusnya. Akan tetapi hendaklah dia mengelocorkan tangan dengan air 2 kali atau 3 kali seperti itu. Nah, kalau seandainya dia tidak dalam keadaan tidur, kemudian dia ingin berwudu, tidak ada masalah, tangan dijadikan sarana untuk mengambil air agar wudunya tidak terlalu banyak dalam menggunakan air. Wallahu a'lam, tidak apa-apa. Adapun doa yang tadi ditanyakan, memang itu disebutkan dalam syariat sholat duha. Akan tapi wallahu alam, semua doa kalau seandainya kita akan baca di kapan saja tanpa ada pengkhususan, doa apa saja, kalaupun seandainya ada orang misalkan ingin berdoa dengan doa zikir sholat doa ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, lalu kita panjatkan doa itu di luar sholat, tidak apa-apa, selama memang kita tidak membatasi. Kita tidak mengatakan misalkan setiap aku akan tidur aku selalu baca doa itu, setiap aku bangun tidur aku baca doa itu. Nah, padahal itu bukan syariat khusus secara itu. Nah, secara secara spesifik adalah doa bangun tidur atau sebelum tidur. Tapi kita pengen aja membaca doa itu kapan saja, maka insya Allah tidak mengapa. Barakallahu fiikum. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi bisa dipahami ya dari 2 pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Rustam tadi di Sumbar. Barakallahu fiik. Baik, kembali kita akan lanjutkan. Telah terhubung alhamdulillah penelpon ketiga sore hari ini, ada Bapak Ibadullah di Damam, Masya Allah. Baik, kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Saya izin bertanya Ustadz, ketika di Indonesia, saya kan melihat lowongan kerja di Saudi. Saya mencoba untuk daftar, nge-apply, karena background saya kebetulan kesehatan. Saya coba nge-apply lewat Wizaratus Shihah. Saya berharap untuk kemudian ketika saya bekerja di Saudi, saya bisa dengan lebih mudah thalabul ilmi, karena memang saya dalam artian saya tidak mengenal begitu dalam tentang Islam, karena background keilmuan saya memang background kesehatan. Saya berharapnya di Saudi saya lebih banyak datang ke majelis ilmu. Namun begini Ustadz, saya ketika bekerja di Wizaratus Shihah itu malah saya menemukan bahwasanya saya kok rasanya semakin, kalau di Indonesia itu saya lebih sering datang ke kajian, habis itu kemudian lebih mudah mengakses kajian. Kalau di sini malah saya kok kerjaannya, saya kalau misalnya di Indonesia itu lebih gampang memilah-milih, misal saya ingin ditugaskan di mana, menerima pasien siapa dan segala macam. Kalau di sini kita itu saya tuh sering ditempatkan di, mohon maaf ya Ustadz, di perayaan misal musim Riyadh begitu, yang istilahnya konser dari pemerintah Saudi. Terus kemudian saya juga sering diperintah untuk melakukan pengamanan kesehatan di, mohon maaf juga acaranya Asyura di wilayah Al-Ghatif, di wilayahnya, bahkan itu saya datang ke acaranya Syiah. Saya kok merasa bahwasanya
saya ketika datang ke sini yang harusnya saya banyak tolabul ilmi, saya mendapatkan culture shock yang begitu besar begitu Ustadz. Nah, apa baiknya saya ingin meminta nasihat, apa baiknya kemudian saya itu pulang saja atau saya tetap berada di sini ya. Sepertinya saya tidak balance gitu Ustadz. Di sini lebih banyak yang saya rasakan pribadi itu lebih banyak mudaratnya begitu Ustadz, yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik. Iya, memang ini menjadi langkah yang banyak ditempuh orang, terutama semangat untuk belajar agama, dan ini menjadi semacam kesepakatan bahwa memang tanah haram atau Arab Saudi bahkan secara umum merupakan tempat untuk belajar agama, dan ini patut disyukuri. Hanya barangkali pertimbangan itu perlu dilengkapi dengan informasi yang lengkap, dan seringkali orang hanya memiliki angan-angan akan tetapi belum sempat mencari kabar apakah memungkinkan atau tidak. Kondisi pekerjaan yang memang rumit, banyak, kemudian padat sehingga lelah untuk menyisakan waktu belajar, ditambah dengan tidak semua tempat ada tempat belajar. Barangkali kalau di sekitar Syarqiyah kayak tempat antum, Qatif, Ahsa, Dammam, itu ada beberapa Islamic Center, antum bisa datangi mungkin setiap hari Jumat atau hari Ahad atau hari apa yang antum longgar. Di Dammam ada Islamic Center itu, kemudian di Jubail juga ada. Adapun di Qatif memang barangkali lebih terbatas ya, karena memang di sana memang merupakan tempat-tempat yang antum sebutkan tadi, banyak agenda yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah. Adapun langkah yang antum ingin pilih, silahkan antum istikharah. Ya, tidak semua tempat memang mendukung untuk itu, terutama ketika antum ceritakan sendiri. Ya, tidak semua tempat di sana bisa dan mudah untuk belajar. Kalau antum bisa mendapatkan tanah yang dekat dengan Al-Haramain, maka bisa lebih mendukung. Tetapi nilai positifnya besar. Antum mau umrah misalkan setiap 2 bulan sekali bisa, menunaikan ibadah haji juga masih terbuka kesempatan. Kemudian kajian juga bisa diikuti dengan, kalau tidak jarak jauh, maka setidaknya yaitu tadi yang Anda sebutkan di beberapa tempat. Adapun menghadiri acara-acara yang tidak sesuai syariat, kalau seandainya boleh memilih dan bisa untuk tidak mendaftar, tidak ikut, maka ini yang lebih diharapkan. Tetapi kalau seandainya terpaksa harus ikut, maka ini konsekuensi pekerjaan. Ya, mestinya kalau bisa memilih, maka dipilih. Nah, saran Ana kalau seandainya memungkinkan untuk mutasi ke sekitar Arab Saudi yang bukan daerah yang penuh seperti itu, maka ini barangkali lebih membantu. Misal diarahkan ke yang dekat dengan Madinah atau dekat dengan Makkah misalkan. Ini barangkali lebih membantu. Kalau seandainya nggak bisa, maka Allahu a'lam, tidak mesti yang di luar Indonesia lebih baik dari dalam negeri, tidak mesti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz, Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat menjadi nasihat sekaligus solusi ya bagi Pak Ibadullah tadi dari Dammam, Masya Allah, yang sudah menelpon. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz, dan juga Bapak Ibadullah dari Dammam tadi. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kembali telah terhubung bersama kami sore hari ini. Ada Ibu Putri di Lampung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Putri, satu pertanyaan singkat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya terkait dengan sholat rawatib. Ada hadis kan kalau kita menjaga sholat rawatib bisa dibangunkan rumah di surga. Saya maksudnya ingin mengejar tersebut, tapi kondisi saya memiliki anak-anak kecil sehingga kadang untuk sholat, terutama sholat zuhur itu yang banyak. Nah, apakah boleh sholat rawatib itu terputus tidak langsung diiringi dengan sholat fardu? Maksudnya jadi dijeda setelah menangani anak-anak. Demikian Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Iya betul. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla lillahi 12 raka'atan fi kulli yawmin
nafilatan duna faridatin banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala sallallahu. Yang salat sunnah setiap hari 12 rakaat bukan salat fardu, akan tapi itu salat sunnah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Boleh saja insyaallah kalau seandainya jeda itu tidak terlalu lama. Tidak mengapa insyaallah, dan tidak mengganggu nama salat sunnah rawatib yang ditegaskan oleh para fuqaha, para ahli fikih dan para ulama mengatakan disebut salat rawatib yaitu salat yang mengiringi salat fardu, akan tetapi tidak mesti salat sunnah rawatib itu harus dilakukan segera setelah salat sunnah, salat fardunya. Bahkan kalaupun waktunya agak lama juga insya Allah tidak membatalkan. Contohnya misalkan ada orang yang salat di masjid, kemudian dia pulang ke rumah untuk melaksanakan sunnah salat di rumah, ya, salat sunnahnya maksudnya dilakukan di rumah, dan itu pahalanya lebih besar. Ternyata dari masjid ke rumah macet, atau memang rumahnya jauh dan dia mungkin perlu belanja dulu sebentar, kemudian setelah pulang baru dia melaksanakan salat sunnah, insya Allah tidak mengapa. Barakallahu fikum. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat memberikan penjelasan ya dan dipahami oleh Ibu Putri tadi yang bertanya di Lampung. Barakallahu fiik, jazakillah khairan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan bagi Ustaz yang telah memberikan jawaban dan penjelasannya kepada kami sore hari ini. Baik, kali ini kami akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari saudari Reli Safitri di Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz membacakan dongeng yang bertokoh binatang atau cerita-cerita fiksi untuk anak-anak? Juga kadang-kala menggunakan alat peraga berupa boneka dan yang sejenisnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ini ada 2 poin ya. Yang pertama masalah menggunakan boneka. Boneka ini memang diperselisihkan di antara para ulama. Ada sebagian mengatakan tidak boleh, selama itu menyerupai makhluk hidup, entah itu hewan atau orang, meskipun itu mainan maka tidak boleh. Dan itu adalah pendapat yang selamat dan berhati-hati. Ada sebagian ulama mengatakan boleh selama itu bukan menceritakan atau mewakili satu bentuk makhluk bernyawa. Seperti hewan juga tidak mirip, kemudian mungkin mukanya tidak diwujudkan sempurna, matanya jadi besar sekali, kemudian ada bentuk yang jelasnya kalau itu orang semuanya tahu kalau itu bukan wujud asli dan yang seperti asli gitu. Sehingga terutama kayak mainan-mainan sebagian ulama memberikan keringanan. Maka pendapat yang hati-hati, kita tidak menggunakan itu. Nah, kita tidak perlu menggunakan itu karena agar kita selamat. Dan bukan berarti nanti anak-anak kita nggak paham kalau kita tidak jelaskan dengan itu, enggak. Justru bisa jadi pahamannya lebih jelas dan lebih kuat dalam memahami. Dulu orang-orang juga tidak menggunakan itu. Kemudian yang kedua, cerita fiktif. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Yang pertama itu dusta. Tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang kita sebutkan. Kemudian ini mubadzir. Apa yang kita sampaikan kepada anak akan diserap dan dihafal. Sehingga minimalnya yang kita ceritakan itu akan ngisi pita kosong pada anak. Kalaupun seandainya nanti mereka akan memahami di kemudian hari, tapi dia sudah mubadzir, menerima sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada asal mulanya begitu. Maka daripada menceritakan yang seperti itu, ceritakan yang bermanfaat. Ceritakan kisah Nabi, kisah surga dan neraka, kemudian kisah para sahabat. Banyak cerita yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bahkan termasuk bagian dari agama. Nah, ini penting sekali. Biografi para ulama, ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi SAW, kemudian siapa saja orang yang calon penghuni surga, bagaimana taatnya mereka, anak-anak kecil dari sahabat Nabi SAW, banyak yang diceritakan seperti itu. Maka ini yang lebih bermanfaat untuk anak kecil. Jangan disia-siakan kesempatan untuk mentalkin mereka, ngajari mereka, mengarahkan mereka. Seperti itu, membuang waktu dan juga memubadzirkan akal pikiran mereka. Barakallahu fiikum.
Masya Allah, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh yang bertanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa Fata TV dan juga para pendengar, alhamdulillah telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon kelima, Bapak Rustam di Aceh. Fata TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ingin tanya, Ustaz. Saya ini kan sakit. Salatnya sering di rumah gimana tuh, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Sering salat di rumah saya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Baik, cukup Bapak Baik. ya. Barakallahu fiik. Baik, silakan Ustaz. Yang pertama, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kesembuhan kepada antum segera dan menjadikan penyakit yang sekarang ini dijalani sebagai kafarah atau penggugur dosa. Kemudian yang kedua, orang yang sudah terbiasa melakukan ibadah di masjid kemudian tidak bisa karena sakit, maka Allah Azza wa Jal akan tuliskan pahala itu sempurna seperti dia sholat di masjid. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila ada orang yang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh sehingga dia tidak bisa untuk melakukan sholat sebagaimana biasanya, sholat berjamaah, kemudian sholat sempurna 4 rakaat, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan dia pahala sempurna seolah dia tidak sakit dan tidak safar. Ini menjadi keistimewaan untuk orang-orang yang sedang mendapatkan ujian dan memang dia gigih, jujur untuk beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala seperti biasanya, seperti itu. Maka tidak mengapa sholat di rumah karena memang sakit, akan tetapi insya Allah tetap mendapatkan pahala sempurna. Barakallahu fiikum. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan atas pertanyaan tadi dari Bapak Rustam ya di Aceh. Barakallahu fiik Bapak, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa dipahami dan bagi kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Fata TV dan juga para pendengar, kembali kami buka kesempatan. Insya Allah kita masih ada beberapa waktu ya, menit yang masih kita berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087 dan juga antum semua bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, kami bacakan pertanyaan tertulis dari netizen yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Afi di Maluku Utara. Masya Allah. Baik, pertanyaannya cukup panjang, kami bacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz tentang kebaktian kepada kedua orang tua. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan kami mengikuti mama ikut sama ibu. Adik-adik saya masih sekolah dan orang tua kami sudah pisah dan jarak keduanya cukup jauh. Pertanyaannya, saya sebagai anak pertama yang mana yang harus saya rawat dan harus saya jaga di antara keduanya? Jika harus merawat kedua-duanya, maka kendala saya adalah di jaraknya karena perjalanannya yang sampai berbeda pulau. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Allah Azza wa Jal perintahkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga aktivitas ini adalah ibadah. Terlepas kepada siapa yang lebih kita prioritaskan. Entah ayah atau ibu, entah dulu ayah betul-betul perhatian kepada kami atau tidak, atau justru seperti yang diceritakan, pisah, kemudian bertinggal atau berdomisili jauh dan seterusnya. Nah, tetapi berbakti kepada orang tua menjadi kebutuhan kita sendiri dan ini merupakan ibadah yang kita harapkan pahalanya. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla perintahkan dengan tanpa menghitung-hitung. Wa in jahadaka
ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah mengatakan apabila dua orang tua memerintahkan kamu untuk kufur, melakukan kesyirikan kepadaku, jangan ditaati. Tetapi tetap pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Artinya orang kafir saja kalau seandainya tua kemudian, artinya ketika mereka orang tua dan kafir dan memerintahkan juga untuk melakukan tindakan kekufuran, maka tindakan itu tidak boleh ditaati, tetapi tetap ada perintah untuk berbuat baik. Apalagi kepada orang tua yang masih muslim. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan bakti kita kepada orang tua disesuaikan dengan kemampuan. Kalau seandainya kita tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tuntut kita sesuatu yang tidak kita mampu. Maka kalau seandainya kita bisa bagi satu di sini, satu di sana, atau barangkali diganti, atau barangkali digilir, dijatah, meskipun tidak sama, yang ini 2 kali, yang sana sekali misalkan, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, juga tidak apa-apa. Yang jelas sebisanya, dan ketika seseorang melakukan tindakan itu, pahalanya ada. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan setimpal. Ya. Dan bisa jadi anak yang kita miliki akan berbakti kepada kita sebagaimana kita berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk memperbaiki hubungan keluarga antara kita dengan anak-anak, antara kita dengan orang tua. Barakallahu fiikum. Baik, wafikum barakallahu Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat memberikan nasihat dan menjadi solusi ya bagi pertanyaan dari saudara kita Muhammad Afi tadi di Maluku Utara. Baik, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon ke-6, Bapak Ino di Sumut. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicontohkan Ustaz tata cara melakukan tayamum Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayamum itu hanya dilakukan dengan 2 kali mengusap. Ya, itu memang pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Akan tetapi caranya pun tidak seperti wudhu. Artinya orang sampai menggunakan debu di semua anggota badan, kepala semua diusap, kemudian muka, kemudian kaki, tidak. Tetapi dia hanya ada 2 kali. Dalam hadis disebutkan at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 kali pukul. Memukulkan 2 telapak tangan ke daerah yang ada debunya. Misalkan di sini ini ada debunya karena misalkan letaknya di luar, ya, di luar kamar yang tidak tertutup sehingga ada debunya, maka kita pukulkan begini dengan dua telapak tangan, satu. Kemudian Nabi SAW menyatakan darbatan 2 kali pukul, 1, 2. Darbatun bil wajah wa darbatun likaffain. Pukulan pertama untuk mengusap muka. Kemudian pukulan kedua untuk mengusap 2 telapak tangan. Nah, yang pertama kita misalkan taruh begini, kemudian dalam beberapa riwayat ada tambahan thumma nafakha fihima. Kalau seandainya debu itu banyak sekali, kayak kita misalkan kita di bagian luar atau di depan rumah ada debu, kemudian kita banyak sekali melihat debu di sini, kita bisa tiup begini untuk meringankan atau mengurangi jumlah debu yang banyak, lalu kita usapkan di muka. Kemudian yang kedua, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan yang kedua digunakan untuk 2 telapak tangan. Sudah selesai. Inilah tayamum yang disebutkan dalam hadis Jabir kalau tidak salah, dan juga hadis sahabat yang lain, termasuk hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ketika beliau pernah dalam kondisi safar, tidak ada air, akhirnya beliau mengkiaskan tayamum seperti mandi janabah.
seperti mandi besar. Akhirnya beliau bergulung-gulung di tanah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Kamu itu enggak usah kayak begitu. Cukup aja seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanganmu ini kamu lakukan seperti ini. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha asy-shimal al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memukulkan dua tangannya dengan tanah begini, kemudian beliau menggunakan ini untuk muka dan dua telapak tangan. Dalam riwayat disebutkan tangan dulu baru muka. Yang jelas apakah bisa dilakukan dengan dua kali pukul satu gini, dua, atau mau sekali untuk dua-duanya, insya Allah tidak mengapa. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik, wafikum barakallahu Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga tadi dapat memberikan penjelasan ya bagi yang bertanya. Tadi ada Bapak Ino di Sumut. Barakallahu fiik. Baik, kembali pemirsa telah terhubung bersama kita sore hari ini. Penelpon ke-7 ada Ibu Yanti di Sumber. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Ustaz tentang mengqadha puasa Ramadan ketika tidak sahur tapi sudah ada niat di malam hari untuk mengqadha puasa dan qadarullah di tengah-tengah ada keraguan, ada niat untuk membatalkan jika tidak kuat dan jika kuat akan diteruskan karena terlalu banyaknya aktivitas. Nah, keraguan di tengah-tengah ini apakah bisa membatalkan puasa, Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu, wallahu alam tidak. Wallahu alam tidak membatalkan. Tetapi kalau orang sudah niat saya mau batal, maka ini yang membatalkan puasa dia meskipun dia tidak mengambil sesuatu yang membatalkan seperti minum, makan, atau dia menghirup sesuatu. Enggak. Tapi dia sudah niat, saya sekarang mau batal, sudah. Maka dia menjadi batal puasanya. Tapi kalau ragu, nanti saya kalau kuat, saya lanjut. Kalau enggak, saya tidak tidak lanjut misalkan. Maka ini tidak membuat puasanya batal. Tetapi mestinya tidak perlu seperti itu. Sudah dia puasa aja, namanya juga puasa fardu. Maka dia perjuangkan. Kalau memang ternyata dia nggak mampu, urusan lain. Tetapi dari awal dia sudah niat, saya akan puasa sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Seperti itu. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan, orang juga berniat sebisa mungkin. Kalau ternyata tidak mampu, tidak kuat karena sakit, lemah, dan seterusnya, maka Allah Azza wa Jalla maha memberi maaf. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat memberikan penjelasan ya bagi Ibu Yanti di Sumatera Barat tadi. Jazakillah khairan dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kembali akan kami bacakan. Insya Allah masih ada sisa waktu. Ada pertanyaan tertulis dari hamba Allah di Sumatera Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kru Fatwa TV dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Ustaz, ana izin bertanya bagaimana cara mengerjakan sholat wajib berjamaah jika kita tertinggal 2 atau 3 rakaat. Apakah ana boleh bersalaman dengan siswa ana yang perempuan dan yang belum balik ataupun yang sudah balik? Baik, ini ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Tadi pertama tentang rakaat sholat yang tertinggal. Kemudian pertanyaan kedua, hukum bersalaman dengan siswa perempuan berbeda jenis yang balik dan yang belum balik dan yang sudah balik. Syukron Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, yang pertama, kalau seandainya kita sholat maghrib kemudian kita ketinggalan 2 rakaat, maka yang tersisa adalah 1 rakaat. Maka tinggal kita sholat bersama imam yang 1 rakaat itu. Setelah itu kita tambah lagi 1 rakaat untuk menggenapkan 2 rakaat pertama sholat maghrib yang kita belum lengkap. Jadi kita sholat bersama imam 1 rakaat yang tersisa. Kemudian setelah imam salam kita berdiri lagi 1 rakaat. Kemudian kita duduk tasyahud awal. Kemudian setelah itu kita bangun lagi. Kita bangun lagi untuk sholat rakaat yang
3 seperti itu. Kalau seandainya sholatnya 4 rakaat, kita ketinggalan 2 rakaat, ya sudah, tinggal kita sholat bersama imam yang kita dapatkan, yang tersisa kita sholat 2 rakaat langsung, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan tentang berjabat tangan dengan lawan jenis. Kalau seandainya sudah baligh, maka dia seperti kita yang sudah dewasa. Maka tidak boleh seorang laki yang bukan mahram berjabat tangan dengan wanita yang tidak mahram. Nah, jawabannya itu seperti itu. Dan anak kecil meskipun SD, tapi kalau dia sudah baligh, dia sudah haid, datang bulan, maka dia sudah seperti wanita dewasa, tidak boleh diajak salaman, seperti itu. Adapun anak kecil, insya Allah tidak mengapa, masih kecil mereka. Pun demikian kalau seandainya sudah dilatih untuk ditanamkan agar tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, ini bagus sekali, seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik, wafikum barakallah. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Perihal bersalaman tadi Ustaz, apakah boleh ketika bersalaman itu dia ada penghalang, entah sarung tangan atau kain yang dihalangkan begitu, sehingga kulitnya tidak bersentuhan secara langsung tapi tetap bersalaman? Apakah boleh demikian Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi yang panas di kepala masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi larangan atau peringatan, tidak perlu seorang mencari akal agar kita tetap bisa bersentuhan meskipun secara tidak langsung, entah menggunakan kain, menggunakan kayu atau apa, tidak perlu. Nabi SAW katakan itu tidak boleh, sudah kita tinggalkan saja. Barakallahu fiikum. Baik, wafikum barakallah. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya, jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat memberi penjelasan ya bagi yang bertanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, insya Allah kami masih ada waktu di sini. Kemudian akan kami bacakan pertanyaan tertulis berikutnya yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jika ada kasus si Fulan berpoligami dan jika si Fulan dan keluarganya tinggal di Bekasi dan orang tersebut punya istri lagi di Jogja, dan ke Jogja dia dalam kurun waktu sebulan sekali. Di Jogja sekitar 7-10 hari biasanya di dalam sebulan sekali tersebut. Apakah kemudian ketika dia di Jogja terhitung musafir ataukah terhitung mukim Ustaz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, selama dia melakukan perjalanan dari Bekasi ke Jogja, maka dia dihitung safar. Dia boleh mengqashar salat, dia boleh menjamak salat, dan dia boleh melakukan segala keringanan yang ada dalam orang yang safar. Akan tetapi kalau dia sudah sampai, entah sampai di rumah istri pertama atau istri kedua, maka hukum safar itu sudah terputus, kecuali kalau dia tidak domisili di situ. Yang domisili di situ kan istrinya, sementara dia kerja di tempat yang lain. Kalau seandainya istri yang pertama di Bekasi dan dia memang tinggal di Bekasi karena tempat kerja di Bekasi, maka di Bekasi itu dia sudah tidak menjadi orang yang safar, dia mukim. Tapi kalau seandainya dia tinggal di kota yang ketiga, maka di Bekasi maupun di Jogja, dia tetap sebagai seorang musafir selama tidak tinggal lebih dari 4 hari. Kalau dia sudah niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka sejak awal dia datang, dia sudah seperti mukim. Dia sudah seperti orang yang tinggal domisili di situ. Kenapa? Karena orang yang safar biasanya hanya sebentar. Tinggal ke satu kota, 1 hari, 2 hari, selesai, kemudian pergi. Adapun dia sudah punya niat akan tinggal lebih dari 4 hari, dan ini para ulama mengambil kesimpulan dari haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika tinggal di satu tempat, sebelum akhirnya melanjutkan untuk ritual ibadah haji, beliau tinggal di tempat itu selama 4 hari saja. Kalau seandainya lebih dari itu, maka dinyatakan mukim. Maka kalau tadi yang disebutkan pertanyaannya, dia akan tinggal di Jogja sudah tahu akan 8-10 hari, maka dia sudah
dihukumi seperti orang mukim dari sejak kedatangan dia. Kalau dari awal dia niat hanya mau 2 hari, maka dia seperti musafir, boleh untuk mengqasar atau meringkas sholatnya dan boleh untuk melakukan segala keringanan orang yang lagi safar. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallahu Ustaz. Syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi penjelas ya bagi yang bertanya khususnya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Baik, kembali pemirsa, sore hari ini telah terhubung bersama kita. Ada penelpon ke-8. Insya Allah masih ada waktu sekitar 5 menit Ustaz. Ada Bapak Umar di Jambi. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Umar, satu pertanyaan singkat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini, saya mau tanya ini Pak Ustadz, apakah benar itu apakah benar bolehnya bid'ah hasanah itu berdasarkan dalil Muslim yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengadakan suatu jalan yang baik di dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang melaksanakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Apakah maknanya demikian Pak Ustadz? Baik, cukup Bapak Umar ya. Nah. Yang pertama, pernyataan yang disampaikan oleh banyak ulama ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, maka yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bid'ah yang sesuai dengan sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atan. Fama wafaqa as-sunnah fama wafaqa as-sunnah fahuwa hasan, wa ma khalafaha fahuwa batil, atau yang semacamnya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2. Kalau sesuai dengan sunnah maka dia baik. Kalau seandainya tidak maka dia tidak baik. Maka sebenarnya tidak perlu dipeributkan ini bid'ah hasanah atau tidak, karena yang dimaksudkan Imam Syafi'i dengan bid'ah hasanah kalau sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah maka tidak perlu diributkan. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah sesuatu yang diadakan dalam agama. Kemudian yang ketiga, yang sering dijadikan sebagai alasan oleh beberapa kalangan adalah hadis yang tadi antum sebutkan itu, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang niru, orang yang ikutin, tanpa mengurangi pahala orang asalnya. Tetapi kata para ulama, hadis ini ada ceritanya. Apa ceritanya? Ketika Nabi SAW perintahkan sedekah, ternyata para sahabat tidak segera melakukan, sampai salah seorang dari sahabat datang membawa satu piring kurma, langsung diletakkan di situ. Maka para sahabat yang lain berbondong-bondong untuk mengikuti dia bersedekah. Maka wajah Nabi SAW berbinar, kemudian beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Artinya orang pertama mendapat cipratan pahala semua orang yang ngikutin dia, karena dia telah mencontohkan hal yang baik. Apa yang dia contohkan? Sesuatu yang baru kah? Tidak. Yang dicontohkan adalah sedekah, dan sedekah itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga bukan berarti man sanna fil islami sunnatan hasanah adalah membuat sebuah inovasi ibadah, tetapi melakukan sebuah ibadah yang sudah ditinggalkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, wafikum barakallahu Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz pada pertemuan sore hari ini. Karena waktu yang membatasi Ustaz, qadarullah, kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban dan ilmu yang telah diberikan sore hari ini. Semoga Allah selalu menjaga antum sekeluarga Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini karena waktu yang membatasi. Namun sebelum kami tutup, kami ingin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik, jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa
bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan dewanfatwa.com. Dan jangan lewatkan pemirsa live interaktif sore hari ini bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah setiap hari Jumat insyaallah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.